Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, Bapak dan Ibu tak penyesalan karena maghrib menjelang isya agak terlalu cepat waktunya. Jadi usah kepada Ustaz untuk menyampaikan kajiannya setiap Selasa malam Rabu minggu pertama. Pak Ustaz, fadhilul masyhura wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Materi ini penting sekali untuk kita kuasai agar khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tua yang sudah meninggal dunia bisa memberikan kebahagiaan setelah mereka wafat. Mari coba sama-sama kita masing-masing membayangkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bagaimana selama ini mereka hadir di tengah-tengah kita, memberikan yang terbaik bagi kita, dari mulai kita dalam kandungan sampai kita menjadi orang yang sekarang ini. Itu semua tidak terlepas dari perjuangan, dan saya kira yang paling penting adalah doa-doa dari orang tua kita. Maka pada malam hari ini kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia tentunya, sebagai bentuk balasan bakti kita kepada mereka atas segala apa yang telah mereka berikan kepada kita semuanya. Dan ketahuilah bahwa salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita adalah bahwa Allah tidak menjadikan hidup orang tua kita itu, atau Allah tidak menjadikan bakti kita kepada orang tua itu sebatas ketika mereka masih hidup saja. Tapi setelah mereka meninggal dunia pun Allah subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu yang sangat lebar bagi kita untuk bisa membahagiakan dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat namanya Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ketika itu ada seorang laki-laki datang dari Bani Salamah menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Salamah. Faqala, maka laki-laki ini berkata dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'di mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada
kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Jadi pertanyaan ini saya kira sangat jelas bagaimana sahabat ini beliau memikirkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya agar orang tua ini bisa berbahagia, sekaligus memperbaiki kekurangan dirinya sebagai seorang anak ketika orang tuanya masih hidup, tidak mampu ataupun belum maksimal dalam membahagiakan dan berbakti kepada keduanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala na'am. Nabi berkata, iya, masih ada, bisa. Nah, tentunya ini menjadi busyra bagi kita, menjadi kabar gembira bagi kita bahwa seperti yang saya katakan tadi, Allah tidak menjadikan bakti kita kepada orang tua itu hanya sebatas ketika mereka masih hidup, tapi ketika mereka sudah meninggal dunia pun pintu bakti kita kepada keduanya masih terbuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa amalan, ya, beberapa amalan. Yang amalan inilah menjadi bakti kita kepada kedua orang tua kita ketika mereka sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang pertama adalah as-salatu alaihima, yaitu kamu mendoakan mereka berdua. Kamu mendoakan mereka berdua. Jadi salat yang dimaksud di sini adalah doa. Jadi yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang paling utama adalah mendoakan mereka. Di sini ada dua, ya. Mendoakan, nanti yang kedua ada istighfar, beristighfar untuk Allah untuk keduanya. Apa bedanya antara mendoakan dengan istighfar? Sedikit kita bahas tentang mendoakan ini. Kalau berdoa untuk orang tua itu lebih kepada kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melampangkan kuburnya, atau kita memohon kepada Allah taala agar Allah Subhanahu wa taala membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia di alam kubur tersebut atau di alam barzah. Atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerangi kuburnya dan menjadikan orang tua kita itu termasuk dari antara orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, sampai-sampai kenikmatan yang mereka rasakan di dalam kubur itu berupa diperlihatkan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti dia di dalam kubur berdoa kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segeralah terjadi hari kiamat, karena itu adalah menjadi itu dia lakukan karena setiap hari diperlihatkan tempatnya di surga, maka dia minta kepada Allah agar segerakan hari kiamat supaya dia masuk ke dalam surga yang telah Allah janjikan tersebut. Itu bentuk doa. Bahkan juga bagian dari doa adalah kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang tua kita nanti di surga. Dan memang salah satu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin bahwa nanti di surga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dari kalangan keluarga kita, terutama orang tua kita, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan mereka itu memiliki keturunan-keturunan yang juga beriman kepada Allah, maka kami akan kumpulkan mereka bersama keturunan mereka nanti di surga. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang saya kira Bapak Ibu sering mendengar hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Allah perintahkan seorang anak untuk masuk ke dalam surga, maka anak ini berkata, ya Allah, surga tidak akan pernah baik kalau tidak ada kedua orang tuaku. Dan anak ini tahu bahwa kedua orang tuanya itu tidak masuk surga, masuk neraka, karena dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, orang tuamu tidak bisa masuk surga karena dosa-dosa mereka.
masuklah kamu ke dalam surga, itu kata Allah Ta'ala. Maka ketika Allah berkata demikian, dia kembali berkata, ya Allah, surga tidak akan pernah terasa indah, tidak akan merasakan kebahagiaan aku di surga kalau tidak ada ibu dan bapakku. Sampai 3 kali dia berkata demikian. Kemudian Allah SWT berkata kepadanya, carilah kedua orang tuamu dan selamatkan mereka, ajak mereka berdua masuk ke dalam surga bersamamu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, udkhulul jannata antum wa aba'ukum, masuklah kamu ke dalam surga bersama orang tua. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah, bahasanya mungkin ya, kita bisa minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada orang tuaku hingga supaya mereka bisa masuk ke dalam surga bersamaku. Bahkan juga kita bisa minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku anak yang bisa menyelamatkan dan menolong orang tuaku nanti di hari kiamat untuk bisa masuk ke dalam surga bersama mereka. Ini bentuk dari doa, ya. Dan saya nasihatkan kepada bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, berapapun ya usia kita sekarang, dan mungkin bapak-bapak sudah banyak pun cucunya, anaknya juga sudah dewasa, sudah besar, maka jangan pernah tinggalkan kita berdoa untuk orang tua kita, dan jadikan doa kita untuk orang tua kita itu di awal doa kita. Karena bisa jadi doa kita untuk orang tua kita di awal itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita setelahnya. Jadi misalnya kita berdoa kepada Allah minta agar Allah lapangkan rezeki kita, maka awali doa kita untuk orang tua kita berupa minta ampunan, kemudian kebahagiaan di alam kubur ataupun nanti di akhirat, masukkan mereka ke dalam surga, termasuk juga minta rahmat Allah kepada mereka. Setelah itu baru kita minta, ya Allah, murahkan rezekiku, lapangkan, berkahi, minta kepada Allah keberkahan anak, keluarga, istri dan sebagainya. Bisa jadi karena doa kita kepada Allah untuk orang tua kita itu bisa menjadi sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, doa. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal istighfaru lahuma. Yang kedua adalah kamu beristighfar untuk mereka berdua. Ya, dimaksud dengan beristighfar untuk mereka berdua, ini banyak orang yang enggak paham ya. Sampai beberapa kali ada yang bertanya kepada saya, apa maksud dari kita itu beristighfar untuk orang tua kita ya ketika mereka sudah meninggal dunia? Maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan doa yang paling baik adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitu juga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, meniru doanya Nabi Nuh alaihi salam. Hanya saja Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya dengan bahasa Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kemudian kalau dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika orang tua kita masih hidup tuh kan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, kasihanilah mereka atau sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Maka sebaik-baik doa yang kita baca untuk kita minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah kita membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa ini dibacalah di awal kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa ini sudah sempurna sekali. Ya, doa ini sudah sangat sempurna. Enggak pun kita tambah yang lain-lain, insyaallah kalau kita rutinkan saja doa ini, maka doa ini sudah sempurna untuk kedua orang tua kita. Kenapa saya katakan sempurna? Karena di situ kita minta dua hal untuk orang tua kita. Yang pertama adalah minta ampunan. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan kedua orang tuaku. Artinya dan dosa-dosa kedua orang tuaku baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, sama saja doa ini berlaku untuk mereka berdua yang sudah masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Warhamhuma, dan rahmatilah mereka. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Allah itu memberikan rahmat dan maghfirah kepada seseorang, ini menjadi modal baginya untuk masuk surga. Karena orang itu kalau sudah dapat rahmat Allah,
maka dia akan dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kalau sudah dapat maghfirah, maka dia dapat rahmat. Maka antara rahmat dan maghfirah ini enggak bisa dipisahkan. Dan kita juga kalau minta ampun kepada Allah jangan hanya sekedar ya Allah ampuni dosa-dosaku. Tapi kita diminta untuk minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita minta surga. Ya, surga itu didapat bukan karena amalan kita tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka minta rahmat. Itulah sebab kalau kita lihat coba hadis Nabi SAW terkait dengan doa Nabi untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, artinya ketika sholat jenazah, maka Nabi SAW mengajarkan doanya adalah Allah maghfir lahu warhamhu. Itu yang diminta, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Dan perlu kita sama-sama pahami juga bahwa doa ini pun bisa kita baca ketika kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita baca doa ini sempurna seperti kita baca sholat jenazah, maka itu baik, nggak apa-apa, karena itu isinya sempurna. Makanya para ulama mengatakan tidak perlu lagi kita berdoa kepada Allah setelah kita menyolatkan jenazah untuk jenazah tersebut, karena doa yang diajarkan Nabi itu sudah cukup. Sampai dalam doa itu kan ada kata wa abdilhu daron khairan min dari, ya Allah gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan gantilah istrinya lebih baik daripada istri yang lama. Sempurna sampai Nabi minta seperti itu kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dunia tadi. Nah, itu juga bisa dibaca untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia dari orang tua kita. Nah, satu lagi kita berdoa kepada Allah agar mic ini sehat. Ya, mic-nya nggak sehat. Yang ketiga, singkatkan aja ya, tinggal 15 menit. Jadi makna istighfar adalah minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Ya, yaitu menunaikan janji mereka. Ya, menunaikan janji mereka yang pernah mereka akadkan dan belum sempat dilaksanakan sampai mereka meninggal dunia. Jadi kan orang tua ini mungkin pengertiannya ada dua ya. Janji yang dimaksud sini pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah wasiat. Ya, yang pertama adalah wasiat. Kalau orang tua ada berwasiat, maka setelah mereka meninggal dunia, itu wajib bagi anaknya untuk mengamalkannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain. Wajib bagi kalian apabila ada salah seorang di antara kalian yang telah wafat untuk ketika dia meninggalkan wasiat untuk dilaksanakan wasiat tersebut. Nah, itu yang pertama adalah wasiat, itu hukumnya wajib. Tapi wasiat ini sesuatu yang baik saja. Kalau yang buruk-buruk maka tidak diperbolehkan. Kemudian juga terkait dengan wasiat itu hanya boleh sepertiga dari harta yang dia tinggalkan sebagai warisan. Lebih daripada itu maka tidak diperbolehkan karena ada hak untuk anak-anaknya. Kemudian makna yang kedua daripada janji yang dimaksud di sini adalah janji yang sifatnya di luar wasiat. Seperti misalnya orang tua kita pernah bilang sama adiknya misalnya, nanti aku janji aku belikan sepeda motor untukmu nanti, gitu kan? Rupanya meninggal. Maka kita sebagai anak salah satu bentuk janji bakti kita kepada orang tua kita, dan kalau memang benar itu adalah janjinya dan kita mampu untuk melakukannya, maka itu baik. Termasuk juga mungkin dia pernah bernadar, sama. Kalau nadar wajib lagi hukumnya. Ya, kalau dia bernadar itu wajib hukumnya. Mungkin dia pernah bernadar untuk bersedekah atau berpuasa dan sebagainya, maka itu harus kita laksanakan. Dan itu terkait dengan nazar ini, seorang yang bernazar dia harus ceritakan nazarnya kepada orang lain. Ya, dia harus ceritakan kepada orang lain, terutama kepada anak atau keluarganya sendiri. Kenapa demikian? Dia khawatirkan belum lagi dia selesai menunaikan nazarnya, dia sudah meninggal dunia, maka itu menjadi hutang baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagi anak-anaknya
Wajib bagi mereka untuk menyelesaikan nadar tersebut. Ya, jadi yang ketiga adalah menyelesaikan atau menunaikan janji orang tua. Maka mungkin orang tua pernah cerita sama kita, dia punya janji ini itu. Beda ya, janji dengan keinginan itu berbeda. Kalau keinginan tidak harus kita lakukan, tapi kalau kita lakukan itu lebih baik. Misalnya orang tua kita pengen dulu umroh gitu kan, pengen umroh, rupanya meninggal dunia. Maka kalau kita punya rezeki, kita sudah pernah umroh, kita umroh khusus untuk orang tua kita. Bisa, atau kita nggak bisa berumroh, tapi kita punya uang dan kita punya kenalan gitu kan, datang aja misalnya ke kawan, dia berangkat umroh atau dia punya kenalan di sana, maka minta tolonglah umrohkan orang tua saya, walaupun kita harus bayar, itu boleh. Jadi mengumrohkan, bahkan membadalkan haji namanya, itu tidak hanya boleh dikerjakan oleh anaknya saja, tapi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga, itu apabila diniatkan haji ataupun umrohnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka itu sampai insyaallah. Ya, itu dan itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, yaitu menghubungkan silaturahim kepada keluarganya. Jadi bapak-bapak, ibu rahimakumullah, mungkin bapak kita sudah lama meninggal, tapi bapak kita punya abang, punya kakak, punya adik, ya kan? Apalagi kalau tinggal satu misalnya, mereka berdua, misalnya berempat atau berlima, nah ini dua tinggal, kemudian meninggal satu, nah, maka tinggal satu keluarganya. Misalnya tinggal adiknya yang paling kecil misalnya, atau laki-laki ataupun perempuan, maka berbaktilah kita kepadanya. Bakti kita kepadanya itu pahala kita sama seperti kita berbakti sama bapak atau ibu kandung kita. Yang kedua, kalau kita berbakti kepada abang atau kakak dari orang tua kita yang masih hidup, maka mereka dalam kubur itu mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan pahala bakti kita kepada mereka. Jadi kita dapat pahala dua kali, berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia, yang kedua berbakti kepada orang tua adik atau keluarga atau kakak dan sebagainya dari keluarga dari orang tua kita. Itu sama pahalanya. Maka ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia, kepada siapa aku berbakti setelahnya? Maka Nabi SAW berkata kepadanya, ibu bukan punya kakak atau punya adik yang perempuan juga, maka berbaktilah kamu kepada kakak atau adik dari ibumu itu, maka pahalanya sama seperti berbakti kepada ibumu. Ini jadi kabar gembira juga. Saya kira bapak-bapak mungkin masih punya bibi ya, punya bibi, punya paman dari ayah ataupun dari ibu kita, bahagiakanlah mereka. Apalagi kalau kita tahu ya terkadang Allah menguji orang dengan ujian-ujian berbeda-beda. Kita tahu dia punya anaknya sukses-sukses, tapi nggak diopen sama anaknya. Coba jadi kita tahu itu kan, udah itu bibi kita, itu kakak dari atau adik dari mama kita, abang atau kakak dari bapak kita. Udah jadikan aja mereka itu orang tua kita, datang kita silaturahim ke sana. Ketika kita datang kita cium keningnya, kita cium tangannya, kita kusuk-kusuk sedikit, kita los-los gitu aja badannya, ya kita bahagiakan, nggak mesti kita bawa yang mewah-mewah. Kita datang ke sana, kita perhatikan. Insyaallah itu bisa menjadi pengobatnya atas kekecewaan terhadap anak-anaknya yang tidak perhatian sama dia itu kan. Dan itu pahalanya besar, sangat besar. Bahkan pahala kita itu bisa melebihi bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia tadi. Maka ini satu hal yang jangan sepelekan. Cari itu, walaupun jauh. Kalau bisa kita kunjungi, kita kunjungi. Kalau bisa dia bawa kemari, kita bawa kemari. Kita jadikan sebagai orang tua kandung kita, maka itu nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak tidak menjadi perhatian orang. Ya, banyak tidak menjadi perhatian orang. Karena ya setahu orang pokoknya mamaku aja lah, itu kan mamak kalian bukan mamakku. Walaupun dia adik mamaku kan dia punya anaknya kan masih banyak. Masa aku juga yang ngurus dia? Jangan. Biar aja kalau ada yang seperti itu anugerah dari Allah. Terima saja, ambil saja, jangan sia-siakan kesempatan itu. Bayangkan itu orang tua kita akan bahagia di dalam kubur karena dia melihat anaknya itu membahagiakan adiknya. Ya, membahagiakan kakaknya, dan kita dapat pahala yang besar, adiknya atau kakaknya dapat kebahagiaan, kemudian orang tua kita juga ridho kepada kita ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, itu
Yang keberapa? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir kata Nabi SAW adalah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita adalah wa ikramu sadiqihima, yaitu memuliakan teman-teman dekat orang tua kita. Ya, saya sampaikan sebuah hadis Nabi SAW, bukan hadis Nabi, tapi ini sahabat, ya, cerita sahabat, tapi nanti ada kaitannya dengan Nabi SAW. Ada salah seorang sahabat, ketika itu dia berada di kota Mekah, ya, berada di kota Mekah. Dia dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dia balik ke Mekah. Ketika di Mekah dia punya kendaraan, kuda. Ya, dia punya kuda yang bagus kudanya. Kemudian dia turun dari kendaraan, dia taruh itu kuda di suatu tempat. Sebelum dia meninggalkan tempat tadi, ada seorang sudah agak tua gitu ya, tua lah. Tiba-tiba dia berkata, "Bukankah kamu anaknya si fulan kan?" Dia nanya, "Kamu anaknya ini kan?" Gitu dia. Maka dia berkata, "Iya benar. Aku adalah sahabat terbaik bapakmu. Dulu waktu bapak masih hidup, kami sering pergi bersama, sering ya teman dekat lah." Maka sahabat tadi nggak pikir panjang, dia dipeluknya itu orang tadi. Kemudian dia lihat orang ini nggak punya kendaraan, maka kuda yang bagus tadi dibilang, "Sudah, kamu bawa pulang saja kendaraan ini, kuda ini untukmu." Kemudian sahabat-sahabat yang lain heran, "Kenapa kamu sampai berbuat seperti itu?" Maka dia berkata, "Saya mendengar satu hari Nabi SAW beliau berkata, Inna abarrul birri silatul rajuli ahla wuddi abihi." Sebaik-baik berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah membahagiakan sahabat terbaik orang tuanya. Nah, jadi paham sahabat ini kan. Makanya kalau kita kan pernah ya, kalau saya pribadi termasuk juga beberapa tetangga-tetangga di kampung itu, kalau saya pulang selesai ngisi kajian, ada bapak yang sudah agak tua datangi saya, "Dulu bapakmu waktu masih hidup kami sering main bola sama, sering pergi sama dan seterusnya, mancing nggak ada dulu." Dan sebagainya. Maka saya akan hargai, saya akan berbuat baik kepadanya, dan saya akan hormati dia dan akan muliakan dia, karena kalau saya muliakan dia itu sama seperti kita berbakti kepada orang tua kita. Masya Allah, inilah dia, ini mahal ya, yang menjadi perhatian bagi kita. Sederhana sebetulnya, tapi banyak orang melalaikan. Intinya bahwa kalau kita sayang sama orang tua kita, amalkanlah beberapa amalan ini. Dan kita kan kalau masih hidup kita bisa nambah pahala. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia kan, mereka nggak bisa nambah pahala kecuali hadiah-hadiah dari kita. Inilah hadiah-hadiah yang bisa kita berikan kepada mereka. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tambahkan lagi. Silakan. Keluar dari tema, Ustaz. Semalam itu kan ada pertanyaan bahwasanya jam tangan juga yang mengandung emas itu juga kan nggak boleh. Bagaimana kalau dia jamnya itu mengandung berlian? Itu apakah termasuk perhiasan yang Baik. tidak boleh dipakai? Larangannya itu hanya emas saja. Sedangkan berlian atau batu-batu yang berharga itu nggak masalah. Karena Nabi SAW sendiri pun memakai batu. Kalau bahasa kita ini batu akik dari Habasyah di cincinnya itu. Kalau kita lihat cincin Nabi itu kan ada gambarnya itu. Cincinnya terbuat dari perak, kemudian di situ ada batunya tertulis Muhammadan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dibolehkan, nggak apa-apa. Ya nggak boleh hanya pakai emas saja. Ya, tapi walaupun demikian tidaklah seorang muslim ini berlebih-lebihan dalam masalah penampilan atau juga dalam masalah perhiasan, pakaian dan sebagainya. Karena pesan Nabi, beliau mengatakan kulu wal basu min ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa ada sifat atau kesombongan di dalam. Gitu ya. Jadi enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Iya Bu, ntar Bu, ini nanya. Terus Bang, cepat sedikit Bang, waktu kita terbatas. Mengenai poin ketiga Ustaz, menunaikan janji orang tua. Misalkan orang tua selama hidupnya pernah bernazar dan memberitahukan ke kita, misalkan nazarnya itu misalkan
si anak tidak mampu menunaikan nazar orang tua dalam hal ekonomi misalnya, itu bagaimana Ustaz? Baik. Sekalian ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana kalau orang tua berwasiat kepada anaknya yang non-muslim atau sudah murtad, kemudian ingin berbuat baik kepada paman bibi, padahal paman bibi itu sudah non-muslim juga. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Saya bertanya gini Pak, ibu saya mempunyai saudaranya ada 4 tapi 1 emak, lain ayah, dan 1 perempuan 3 laki-laki masih hidup. Tapi Pak, kadang-kadang kita sering juga mendatangi dia bersilaturahmi ke rumahnya. Cuma kadang-kadang ada bahasanya, saya ini sama emaknya nggak 1 ayah, nggak kandung. Kadang-kadang nanti kita agak sedih gitu Pak. Apalagi kita ada 1 acara gitu, kita dulukan, kita panggil gitu. Tapi kadang-kadang jawabannya nggak bisa datang, nggak suka kali itu. Terharu kita Pak, karena mak kita udah nggak ada lagi gitu Pak. Bagaimana Pak seperti ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Habis. Terkait dengan orang tua bernazar, kemudian kita sebagai anak tidak mampu untuk membayar nazar orang tua kita karena masalah ekonomi, maka batalkan saja nazarnya dengan membayar kafarah. Apa membayar kafarah? Yaitu puasa 3 hari atau bersedekah 10 bungkus nasi kepada 10 orang miskin, beres insyaallah. Tapi kalau bisa dibayarkan nazarnya itu lebih baik, ya. Anaknya kan banyak, nggak cuma 1, kutiplah semua. Sini, kalian jangan otak kalian beli-beli yang baru aja. Bapak kalian punya nazar nih, yuk kita gaskan, nanti berdosa gitu sama Allah. Itu orang tua kita. Kasih ingatkan, kasih tahu mereka, insyaallah bisa. Saya kira kan nazarnya nggak berat-berat kali. Apa nazarnya kira-kira? Motong kambing misalnya untuk sedekah anaknya itu. Kambing 800.000, hah? Umrah. Tapi kalau dia nggak mampu gugur ya memang. Ya. Kalau nggak mampu gugur kewajiban insyaallah. Ada orang tua yang berwasiat kepada anaknya untuk berbuat baik kepada adiknya atau abangnya yang non muslim. Jalankan wasiat itu, karena orang kafir tidak menghalangi kita untuk kita berbuat baik kepadanya selagi mereka tidak mengajak kepada kekufuran. Sayangi mereka, hormati mereka, bahagiakan mereka, ya berbuat baik kepadanya, bantu rizki nafkahnya dan sebagainya, perhatikan mereka. Tapi tidak boleh didoakan. Doakan saja dapat hidayah, itu sudah cukup, dan itu bahagian dari bentuk bakti sama, insyaallah dapat pahalanya. Jadi bukan hanya sekedar yang muslim, kalau nggak muslim enggak, tetap yang muslim non muslim pun kalau kita berbakti kepadanya itu dapat pahalanya sama. Dan tetap berlaku perintah Nabi tadi, berbuat baiklah kepada kerabatnya atau abang atau adiknya dan orang-orang terdekatnya. Hal itu beranjak kepada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang kafir, orang tuamu kafir, ini orang tua kita sendiri, maka kamu harus tetap berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya selagi dia tidak mengarahkanmu kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya Bu, dan itu baik. Insyaallah tetap dapat. Dan kalau kita sayang kepada mereka, doakan ya dapat hidayah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini perlu dipahami ya Bu, terkait dengan 1 bapak enggak 1 mama, 1 mama enggak 1 bapak, itu kandung statusnya. Kandung. Itu kandung, itu total kandung, tidak ada bedanya sama sekali. Ya. Jadi dipahamkan bahwa 1 mama enggak 1 bapak itu kandung. Jadi orang tua juga harus paham, enggak dibeda-bedain. Kita juga sebagai seorang anak enggak dibeda-bedain selagi dia misalnya kita punya kakak adik
tapi dari bapak yang berbeda. Kan mamanya satu kan? Berarti kandung. Atau mamanya berbeda, bapaknya satu, ya kandung ini. Ini hak warisannya sama ini. Ya, hak warisannya sama di sini. Jadi nggak ada dibedakan. Kemudian terkait dengan misalnya kalau kita sudah berusaha tapi dia tidak menganggap kita sebagai anak kandung dan sebagainya, ya nggak apa-apa, itu bahagian dari ujian, cobaan. Insya Allah tetap aja kita jalankan, kita cari pahala. Saya yakin orang tua ini kalau dibahagiakan, diperhatikan terus, nanti dia akan luluh hatinya. Kayak mana dulu ibu merajuk, minggat dari rumah, mama marah kali kan. Tapi begitu ibu pulang-pulang cuci piring, gosok baju, nyapu, pijitin, segala macam, hilang marahnya kan. Nah, itulah orang tua. Ya, Allah a'lam. Baik, ada lagi? Belum aja nih. Belum, masih lama lagi. 1 menit lagi, 3. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Al-Fatihah kemana Pak? Apabila Al-Fatihah itu diterima doa. Terus yang kedua, Kenapa Al-Fatihah? ngirim doa, ngirim Al-Fatihah ke orang tua. Terus yang kedua terkait bagaimana kita menyikapi mimpi tentang keadaan keluarga kita yang telah terjadi. Itu dia Salam. Baik. Terkait menghadiahkan surah Al-Fatihah. Yang pertama, tentang keutamaan surah Al-Fatihah ini kan banyak dia. Hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Fatihah ini ada. Kemudian surah Al-Fatihah ini dibaca saat kapan juga Nabi mengajarkan. Salah satunya adalah untuk meruqyah orang yang tersengat, hewan yang berbisa. Itu juga dibacakan surah Al-Fatihah. Kemudian orang-orang yang diganggu jin atau orang yang sedang sakit. Nah, untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak ada hadisnya. Pengkhususan surah Al-Fatihah ini dihadiahkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada hadisnya. Maka sebaik-baik amalan adalah apabila tidak ada dalil maka kita tinggalkan saja. Beralihlah kepada amalan-amalan yang ada dalilnya. Dan ulama mengatakan begini, ibadah yang bisa dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya itu adalah ibadah harta, yaitu sedekah. Tadi kita bilang haji dan umroh. Tapi kalau ibadah badaniyah, ibadah badan kita, dari kita, itu hanya doa saja yang sampai. Atau satu lagi puasa. Nah, sedangkan bacaan Quran, walaupun ada khilaf di sini, tapi Allahu a'lam yang rajih di kalangan para ulama sebagai bentuk kehati-hatian adalah bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka itu tidak sampai. Karena Nabi tidak mengamalkan demikian. Saya ceritakan sedikit aja, nggak apa-apa, kita ambil waktu sedikit aja lah ya. Saya ceritakan Aisyah itu pernah cemburu Pak sama siapa? Khadijah. Khadijah udah meninggal loh. Udah lama kan meninggal ya kan. Aisyah kan nggak pernah jumpa sama Khadijah. Tapi Aisyah sering cemburu. Kenapa? Karena Nabi ini sering menceritakan kebaikan Khadijah. Kemudian yang kedua, kalau Nabi masak enak, masak yang enak, maka Nabi bilang apa? Kirim ini kepada bibinya Khadijah, kepada kakaknya Khadijah, kepada dia sama keluarga, suruh kirim sana semuanya. Maka Aisyah berkata, Rasulullah, kenapa sih si Khadijah aja? Nah, itu yang kita ambil bukan cemburunya. Ya, yang kita ambil adalah bahwa Nabi itu tetap memperhatikan keluarga Khadijah sebagai bentuk sayang Nabi kepada Khadijahnya. Tadi kan kita bilang kita perhatikan kawan bapak kita yang sudah meninggal. Itu sebetulnya kan sebagai bentuk apa? Sayang kita kepada bapak kita yang sudah meninggal dunia, sebagai bentuk bakti kita. Maka Nabi juga sama, bukan hanya sekedar memperhatikan kawan-kawan Khadijah atau sahabat atau keluarganya, tapi ya untuk kembali kepada Khadijahnya gitu kan. Nah, ini kan jadi dalil bahwa yang dilakukan Nabi itu bagian dari sedekah. Kalau memang bacaan Quran itu ada, kenapa Nabi SAW nggak baca Quran kemudian dihadiahkan untuk siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Itu nggak diamalkan gitu loh. Dan Aisyah radhiyallahu juga sama, nggak ada beliau itu kan Nabi kan di rumahnya ya, bertahun-tahun itu Nabi SAW di rumah Aisyah. Aisyah tidur di kuburan Nabi, di sebelah kuburan Nabi SAW tiap malam. Tapi Aisyah nggak pernah bilang saya tiap malam baca ini baca itu, nggak ada. Nah itu tidak diamalkan. Nah yaudah kita tinggalkan aja. Apalagi Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk Nabi SAW. Sering saya sampaikan, Nabi nggak butuh dengan Al-Fatihah kita. Nabi cuma butuh
sebenarnya bukan butuh sih. Nabi cuma minta kita untuk bersalawat. Toh kalau kita nggak bersalawat untuk Nabi, Nabi juga nggak mengalami kerugian kan. Untuk kembali kepada kita juga. Itu dia ya. Kemudian yang kedua apa tadi, lupa. Oh ya, mimpi. Ya, keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Sederhananya Pak, kalau itu mimpi baik, maka itu tidak menjadi ucapkan alhamdulillah, doakan supaya lebih baik gitu kan. Kalau itu mimpi buruk, itu bisa jadi kebanyakan dari setan, karena memang mimpi buruk itu dari setan. Dan tidak usah terlalu kita pikirkan. Tapi ya kita bisa ambil sebuah amalan yang memang disunahkan. Kalau memang itu mimpi buruk, ya kita doakan saja semoga Allah mengampuninya, merahmatinya, melapangkan kuburnya, memberikan kebahagiaan dan sebagainya. Karena dikhawatirkan mimpi buruk itu datangnya dari setan. Karena mimpi ada 3, mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Dan jangan pernah ceritakan kepada siapapun, karena mimpi buruk itu nggak akan pernah terjadi dan tidak akan membahayakan. Dan yang ketiga adalah mimpi yang kita bawa pikiran kita sebelum tidur. Kan gitu kan? Berapa banyak bapak dikejar-kejar sama orang. Kenapa? Bapak udah punya tunggakan mobil nggak dibayar 3 bulan. Sebelum tidur udah kebawa mimpi dari kejar-kejar orang gitu kan. Dalam mimpi dikejar-kejar karena kita belum bayar. Gitu dia. Wallahu a'lam, demikian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.